Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Hai, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Uki, tuan rumah dari podcast Ruang Berbagi. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube Si Bali Pari, jadi Ruang Berbagi adalah podcast yang didirikan dan diinisiasi oleh teman-teman dari perkumpulan atau komunitas Si Bali Pari. Komunitas Si Bali Pari sendiri merupakan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, meliputi pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat daerah. Dalam kondisi tersebut, Si Bali Pari bertugas sebagai penyandang dana yang sekaligus juga dapat menjadi penyalur dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah, Si Bali Pari menginisiasi podcast ini, podcast Ruang Berbagi, di mana podcast Ruang Berbagi ini mengundang narasumber-narasumber untuk bercerita, untuk berkisah, dan untuk menjelaskan apa sih karyanya dari teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, podcast Ruang Berbagi di edisi yang ke-6, tidak terasa, sudah ada 6 bulan kita berpodcast rian. Nah, di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang spesial lagi. Ini sudah ada beberapa kali saya jadwalkan dengan beliau. Ini baru ada kesempatan malam hari ini. Nah, seorang anak muda yang kalau bicara terkait umur ya agak mungkin sekitar 2 tahun 3 tahunan lah. Adik daripada saya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya panggilkan tamu saya yang ke-6, edisi yang ke-6 di podcast Ruang Berbagi ini. Rahmat Ghazali. Malam. Ya, malam gak? Siap. Nah, teman-teman, karena saya tadi bilang malam karena take podcast ini malam hari. Nah, bagaimana kabarnya Ghazali? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Sehat. Siap. Jadi sudah berapa puasa yang bolong ini? Belum ada nih? Udah ada kan? Saya kira sudah ada, karena kan banyak lah, nggak usah bohong-bohong. Ada yang kedua? Tidak kan? Enggak, jadi Aman. masih aman jadi. Oke, karena ada dibilang itu istilah zaman-zaman dari dulu sih sampai sekarang, bucok-bucok. Belum bija ada nih? Belum ada. Insyaallah Diamankan. full. Jadi tahun-tahun kemarin nggak full nih. Oke, kita skip pembahasan itu. Oke, baik. Jadi keadaannya baik-baik jadi Ghazali? Ya, alhamdulillah kan. Iya. Tadi dari mana sebelum ke sini? Dari Butung kan? Dari Butung. Oke, ada kebutuhan nih. Ada sedikit urusan. Ada sedikit urusan di sana. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu, karena mungkin teman-teman yang lain ini sudah pada tahu latar belakang Ghazali, karena mungkin tidak terlalu asing dengan suaranya. Ghazali ini adalah junior saya di kampus, salah satu orang juga yang saya lihat bagaimana perkembangannya mulai dari masuk sampai hari ini. Ada banyak kisah yang mungkin bisa kita ambil dari diskusi kita malam hari ini. Mudah-mudahan. Nah, oke. Sekarang Ghazali apa kesibukannya? Sibuk penyelesaian. Sibuk penyelesaian. Menarik ya. Ini sekitar 2 tahun yang lalu kita ketemu masih sibuk penyelesaian. Sekarang masih sibuk penyelesaian juga. Oke. Masih kira-kira akan masih lama di kampus ini atau gimana? Insyaallah 1 bulan. Oh, insyaallah 1 bulan lagi. Baik. Keren. Karena saya dengar dan saya lihat postingan teman-teman itu satu partnermu itu pakai kacamata. Itu sudah mendahului kau. Ya begitulah kan. Udah solid. Padahal di kampus kita diajarkan untuk solid nih. Oke. Nah, baik. Jadi menarik teman-temannya, karena sebelum kita ke inti dari pembicaraan saya mengajak Ghazali diskusi pada malam hari ini, saya mau tahu dulu. Ini kan begini Ghazali, banyak karya, bukan banyak, ada beberapa karya, karena mungkin sebutan banyaknya itu mungkin tergantung. Ada beberapa karya yang mungkin Ghazali sudah buat. Nah, tidak terlalu langsung mau ke sana, saya dulu mau lihat aktivitasnya Ghazali sebelum-sebelumnya. Sekarang masih sibuk penyelesaian. Adakah organisasi-organisasi atau komunitas yang dimasuki sama Ghazali sekarang? Kalau sekarang tinggal di HMI saja. Tinggal di HMI. Beberapa karena kan saya sempat pada saat saya masih di kampus dan keluar dari kampus pun juga saya masih tahu kalau Ghazali sibuk di Rikma, di beberapa organisasi-organisasi yang menulis dan lain sebagainya. Itu masih di sana. Kalau di Ritma masih jadi anggota kan? Oke. Sudah tidak jadi pengurus. Oke, siap. Tapi masih aktif. Iya. Oke. Aktivitas di luar kampus mungkin?
yang komunitas atau apa segala macam yang seperti itu ada enggak? Sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi dulu pernah ada. Iya. Oh, oke, siap. Nah, begini, yang selalu saya pahami, bagaimana pembentukan orang yang kondisi saat ini tidak tidak bisa kita tampilkan apa yang dia alami dalam proses-proses anak-anaknya. Saya mau tanya, ini Ghazali lahir dan ini bagi orang-orang yang belum tahu ya, ini di mana? Di Pulau Jampea, Selayar. Pulau Jampea, Iya. Selayar. Sekitar berapa tahun yang lalu? 50 tahun yang lalu. Ya. 24 tahun. 24 tahun yang lalu di Selayar. Nah, bagi teman-teman kalau umpamanya bukan orang Sulawesi, ya bukalah di peta, bukalah di atlas atau bukalah di Google Selayar itu di mana? Itu salah satu pulau ya, di Sulawesi Selatan. Salah satu kabupaten. Oh, salah satu kabupaten. Sulawesi Selatan. Di sana. Kalau pulaunya banyak di sana. Oh, oke. Jadi di daerah Bulukumba kita nyebrang. Ya, dari Bulukumba menyeberang ke Selayar. Dari Bulukumba nyebrang ke Selayar. Wah, anak-anak pulau guys. Jadi mungkin kalau umpamanya biasa ketemu dengan Ghazali, ini dia biasa pakai gitar-gitar, bawa lagu-lagu Roma Irama. Padahal harusnya lagu-lagu reggae ya, kan ada di pantai. Oke, jadi lahir, tumbuh dan berkembang di Selayar. Iya. SD, mulai dari SMP, SMA. Iya, sampai SMA. Sampai SMA di sana. Sampai SMA Jadi di sana. pada saat proses perkuliahan baru Baru merantau. Baru di Makassar. Baru di Makassar. Oh, oke, siap. Kita sedikit ulik di masa-masa SD lah. Ini memang Ghazali memang aktif sedari dulu atau memang orang yang di belakang Jidudu ini kayak gitu-gitu. Coba jelaskan dulu. Kalau masalah aktif ini sih kayak misalnya dalam artian aktif berorganisasi ya tidak aktif. Dulu kebanyakan ikut aktivitas pembelajaran saja. Oke, baik. Supaya dapat peringkat sih. Oke. Guru ranking ya dari dulu. Oke, jadi memang tidak begitu aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Ya wajar juga sih ya karena masih anak-anak juga. Di SMP? Nah, di SMP baru masuk di Pramuka. Baru masuk di Pramuka. Wih, berarti dasar Dharma dan lain-lain sebagainya ini. Ya. Tidak sudah hafal gitu. Ini buku TKK apa segala macam sudah ya. Ya sudah ya. Oke, karena disinggung tadi terkait prestasi. Di SD itu paling tinggi deh. Paling tinggi itu ranking berapa? Ranking 1. Paling tinggi. Paling tinggi ranking 1. Itu secara berturut-turut atau ada fase fluktuatifnya? Ada fasenya. Ada fasenya. Tapi tidak terlalu jauh dari ranking 1 sampai 5 mungkin ya. Kelas 4 baru ranking 2. Kalau kelas 3 enggak pernah dapat ranking ini. Oh, oke. Berarti ada fase perubahan di situ ya. Saya enggak tahu juga apa sebabnya. Jangan sayang. Dipukul di rumah baru ada. Enggak jadi. Enggak. Enggak jadi. Oke, siap. Jadi fase di SD kayak agak berbeda di fase SMP karena SMP sudah mulai kenal juga namanya organisasi. Prestasi di SMP mulai jeblok atau bagaimana? Masih aman. Masih aman ya. Sampai SMA masih. Masih. SMA masih aktivitasnya apa? Selain adakah organisasi? Iya, Pramuka, OSIS. Ikut kegiatan X juga. Oke. Setelah kuliah. Keren. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan teman-teman apa yang dibawa Ghazali di hari ini, proses-proses pembentukannya di kampus juga sampai hari ini memang sedari lama lah mungkin Ghazali ngeh dengan itu. Terbentuk mungkin dari dunia-dunia organisasi mulai dari SMP sampai di hari ini. Keren. Nah, terkait sedikit kita mau singgung terkait didikan karena dua yang harus kita garis bawahi dalam proses tapi saya nggak bisa bilang pastikan ya, dalam proses pembentukan dirinya kita, dua faktor yang paling mempengaruhi. Pertama keluarga, yang kedua pendidikan luar atau lingkungan. Nah, kan kita bicara tadi terkait lingkungan atau sekolah, itulah sudah terbentuklah kan. Kalau bicara terkait rumah, gimana? Apakah memang terserah Ghazali yang pilih jalanmu gitu, atau memang difokus kau kayak gini saja, gimana? Ya dibebaskan juga. Dibebaskan. Cuma kan dulu bapak juga seorang guru jadi dikasih juga arahan-arahan untuk rajin di sekolah. Oke, baik. Tapi arahan itu tidak sampai dalam kondisi memaksakan. Tidak. Jadi memang sangat dibebaskan, memang sangat dimerdekakan dalam konteks merdeka. Maksudnya
mungkin diberikan penjelasan ini yang seperti ini, seperti itu. Oke. Ini Ghazali kalau boleh tahu anak keberapa? Saya anak ke-5 kan. Dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara, berarti anakmu kawan-kawannya. Tidak salah juga ini. Tidak salah kok dibebaskan. Yang biasa itu ada pertama yang tidak dibebaskan. Oke, baik, siap. Nah, kita beranjak sedikit. Wow, berarti setelah selesai SMA baru pertama kali keluar dari pulau, maksudnya keluar dari Selayar ke Makassar. Iya, Atau sudah ada? Kalau keluar dari pulau itu artinya nggak, maksudnya keluar dari Selayar ya baru pertama kali. Okay. Dulu itu kan di Selayar banyak pulau kan? Ya, coba jelaskan kira-kira bagaimana sebenarnya Selayar ini. Itu Selayar banyak pulau kan. Saya pulauku namanya tempat tinggal namanya Pulau Jampea. Dan sebelum kuliah ya biasanya berkunjung ke pulau besar namanya Pulau Selayar. Oh, berarti di Selayar ada yang dikatakan Pulau Selayar. Iya, di Kabupaten Selayar ada namanya Pulau Selayar. Di Kabupaten Selayar ada namanya Pulau Selayar. Itu pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Di sekeliling Pulau Selayar ada pulau-pulau kecil. Iya, banyak. Oke, menarik. Saya tahu bisa diajak jalan-jalan ke sana kan? Bisa. Oke, berarti baru pertama kali keluar dari Selayar pada saat masuk di kuliah. Iya, Fase perkuliahan. Nah, kita sedikit bahas terkait itu karena kan jujur teman-teman, semenjak saya ketemu dengan Ghazali di tahun 2015 itu, diskusi-diskusi terkait yang intimate seperti itu mungkin tidak pernah terjadi. Karena lagi-lagi ada beberapa fase yang mungkin tidak bisa kita diskusikan di sini di dalam kampus sama di luar kampus mungkin agak sedikit berbeda. Nah, memilih untuk kuliah di UIN Alauddin Makassar, memang itukah menjadi sebuah pilihan atau seperti kata-kata orang di luar sana ya itu pilihan terakhir? Pilihan. Boleh diceritakan sedikit tentang itu? Dulu waktu mendaftar saya maunya masuk jurusan yang bukan sains sebenarnya, tapi karena dulu ada pendaftaran SNPTN, guru yang memilih, saya pilih matematika dan fisika. Saya maunya pendidikan sebenarnya enggak awalnya, tapi itu guru pilih fisika sains di UIN dan situ yang lolos. Oh, berarti lolosnya ini jalur SNPTN? Ya, SNPTN. Ya. Cerdas ya kawan-kawannya. Upa. Oke. Berarti lolos di UIN itu SNPTN. Berarti nggak coba lagi dong yang di universitas yang lain? Sudah tidak. Saya sudah bersyukur masuk. Okay. Memang setelah saya kunjungi kampusnya dulu sebelum masuk, bagus UIN. Oke, pencitraan ya. Dulu. Setelah lama-lama bosan juga. Oke, baik, siap. Berarti memang di dalam fase pemilihan itu memang tidak ada konfirmasi ke Ghazali kalau umpamanya sains ini yang kami pilihkan atau bagaimana? Iya, maksudnya saya tidak pilih mana karena saya tidak mau yang sains, mau yang pendidikan. Okay. Kenapa bukan UNM? Pilih juga banyak, tapi tidak lolos. Okay. Ya, jadi SNPTN yang lolos ini di UIN, SNPTN di urutan keberapa? Ketiga. Itu kita bisa tarik sedikit. Oke, baik, siap. Tapi berarti waktu dulu di SMA memang jurusannya IPA. Iya, IPA. Memang Ghazali punya ketertarikan di dunia pendidikan memang. Iya, punya ketertarikan di situ, Pak. Memang saya suka mengajar saya. Maunya mengajar tanpa tanda jasa ya. Ya mungkin salah satu karena ada role model mungkin ya Bapak mungkin menjadi role model. Mungkin ada kebahagiaan tersendiri pada saat mengajar mungkin ya. Selain itu ada juga om yang sering berbagi cerita tentang bagusnya ambil profesi guru karena untuk berbagi ilmu itu kan jariah gitu. Oke. UIN banget ya. Baik, siap. Nah, ketertarikan di sana. Adakah mata kuliah? Mata pelajaran dulu waktu SMA. Kita tarik mundur sedikit lagi di SMA. Memang ini yang tertarik gitu. Fisika memang. Sebenarnya yang paling tertarik matematika. Iya. Saya matematika. Cuma ini fisika saya suka pas kelas 2 SMA. Baru suka fisika. Apa yang tertarik? Apa yang membuatku menarik ini? Kita gulik sedikit dulu di situ kawan-kawan karena
saya pun ya, ini harus kita akui, entah itu fisika menjadi sebuah momok tersendiri ketika kita memperkenalkan diri. Ini juga mungkin Ghazali pernah rasakan. Ketika kita memperkenalkan diri dari jurusan apa, saya langsung bilang fisika. Wah, orang pintar. Padahal ya tidak begitu juga. Ya, bagaimana Ghazali? Kenapa bisa tertarik di fisika? Ini awalnya kan saya suka matematika Kak. Terus di kelas 2 itu saya sama teman-teman biasa nonton bersama, dan pada suatu waktu nonton film Three Idiots. Di situ ada seorang mahasiswa yang sering bertanya ke dosennya. Nah, itu yang menginspirasi saya di sekolah. Saya sering bertanya tentang fisika, dan dari situlah muncul kesukaan saya tentang fisika. Banyak hal yang tidak saya tahu tentang fisika. Oke. Berarti dimulai dari pencetusnya itu atau triggernya itu adalah pada saat menonton film. Nonton film. Sederhana itu ya. Oke. Saya ingatnya awalnya nggak mau kritik guru tuh. Mau uji guru, ternyata memang saya tidak tahu apa-apa. Oke, baik. Siap. Berarti mulai dari situ mulai muncul ketertarikan, mulai muncul selalu mungkin tanda tanya di kepala, kenapa begini, kenapa begini. Oke. Makanya pada saat masuk di fase perkuliahan pun ya harusnya tidak akan berjalan bagus karena sudah mulai ada ketertarikan. Mantap. Nah, di fisika ya, ini sudah berapa tahun? Ya, tidak usah sebut tahun ya. Sudah agak lama. Ya, lumayan Kak. Lumayan lama. Apa yang menjadi tantangan di sana untuk proses penyelesaian di fisika? Apa nih Kak? Sepertinya kalau tantangan mungkin juga Kak. Saya juga masih belum merasa mampu untuk selesai di fisika. Artinya masih banyak yang harus saya selesaikan, yang harus saya cari tahu di fisika. Untuk menyandang gelar seorang sarjana. Nah, saya mau sedikit tarik di daerah situ. Bukankah gara-gara organisasi? Sebenarnya tidak bisa juga dikambing hitamkan, tetapi tidak bisa juga dikatakan tidak berpengaruh. Tetap ada pengaruhnya pasti. Ada pengaruhnya. Oke. Tapi kan lagi-lagi kita harus disclaimer di situ, karena saya secara pribadi pun juga bukan tipikal orang yang mengkambing hitamkan sesuatu. Nah, ya lagi-lagi kan itu sebenarnya sebuah pilihan. Kita mau teman-teman juga harus kita diskusikan lebih panjang sebenarnya. Kalau kita mau diskusi itu kayaknya satu podcast lagi untuk kita diskusikan. Tapi lagi-lagi kebanyakan teman-teman itu selalu mengkambing hitamkan organisasi sebagai sebuah penghambat berprestasi, sebagai sebuah penghambat melajunya atau mempercepat kita lulus dan lain sebagainya. Padahal ternyata tidak, tergantung pribadinya. Bahkan banyak teman-teman yang lulus dengan nilai yang bagus, jalan organisasinya tetap jalan juga dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus pintar-pintar juga deh, dan tergantung pribadinya. Nah, kita sudah ulik ini, kawan-kawan, sudah berapa menit ini? Sudah ada 17 menit kita diskusi terkait prosesnya Ghazali mulai dari kecil sampai di fisika. Nah, kita diskusi terkait organisasi yang ada di perkuliahan. Organisasi apa yang dimasuki? HMJ. Berhimpun juga di HMJ teman-teman. Saya pernah dapati juga. DPO-nya. Oke. Lalu UKM Riset. UKM Riset, oke. Dema. Apa lagi? UKM Tapak Suci. UKM Olahraga, UKM Pramuka. Kenyang dengan dunia organisasi ya ini kamu. Udah terlalu aktif di beberapa. Nah, kalau saya pun juga kemarin waktu di zaman perkuliahan memang saya tidak terlalu aktif dalam kampus, harus diakui. Ketika banyak teman-teman yang selalu bilang saya hormat apa, saya tidak ada status tertentu atau jabatan tertentu dalam kampus. Mentok-mentok saya adalah berhimpun di HMJ Fisika. Di luar daripada itu kayaknya salah ingat saya kayaknya enggak ada. Tapi insya Allah sih kalau umpamanya di luar ya agak sedikit berbeda. Oke, keren. Jadi agak banyak juga organisasi yang jadi masuk sewaktu kuliah. Tapi sampai saat ini hanya beberapa saja yang masih aktif, hanya yang eksternal itu ya. Paling cuma Keren. Nah, kita berangkat karena sudah masuk ke menit ke-20, kita berangkat ke sesi yang selanjutnya. Nah, di beberapa sudah lama sebenarnya, tapi baru-baru lagi ini saya lihat dan saya perhatikan, itu juga menjadi salah satu
alasan saya untuk kita berdiskusi. Di beberapa, entah itu tahunan kah atau masih dalam konteks bulanan, saya pernah lihat tulisan-tulisannya Ghazali, puisi. Ada beberapa puisi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa juga saya undang Ghazali? Fisika dan pembuatan karya sastra, ya, entah itu bisa dikorelasikan atau tidak, tapi harusnya juga bisa. Tapi kalau dari sudut pandang orang awam ini nggak terlalu simetris gitu ya, nggak terlalu terkorelasi dengan baik. Nah, ini saya mau tanya gitu, memang Ghazali punya ketertarikan di sastra juga? Kalau kilas balik sebenarnya nggak suka kan. Oh, kenapa? Adakah kisahnya kenapa tidak suka? Dulu kan awalnya waktu masih sekolah sukanya yang pasti-pasti saya ini kan sastra dalam artian berimajinasi, terus mengarang ya. Saya tidak suka masalah itu. Oke. Baru di perkuliahan saya suka masalah sastra. Berarti masa-masa kecilnya atau masa-masa lalunya Ghazali itu tidak terlalu tertarik dengan hal yang seperti itu. Sangat tidak tertarik. Sangat tidak tertarik. Nah, kenapa tiba-tiba tertarik? Ketertarikan saya di sastra pada saat masuk di UKM riset Ritma. Di situ kan banyak anggota dari Ritma, senior-senior dari Ritma yang punya tulisan-tulisan, sering menulis di media. Dari situlah kemudian kita dimotivasi untuk ikut menulis. Dan saya mencoba untuk menulis sedikit-sedikit dan mencari referensi. Tiba-tiba sampai di puisi, saya suka bahasa-bahasa yang ada di puisi dan mencoba untuk membuat karya. Oke. Nah, tertarik ya teman-teman yang sudah disebutkan juga tadi sama Ghazali terkait puisi. Nah, kalau saya jujur Ghazali waktu dari SD malahan saya sangat suka sastra. Saya sangat suka sastra. Kenapa juga saya sangat aktif dalam berbicara, suka mengarang, suka puisi, suka pantun, suka sesuatu yang berrima, bersyair dan lain-lain sebagainya. Karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan, akan ada indah, ada tekstur dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kenapa tiba-tiba jatuh cinta di jenis sastra yang spesifiknya ke puisi? Bagaimana Liga? Itu puisi dia kata-katanya, kalau saya menurutku kata-katanya melebihi dari apa yang diungkapkan. Dalam artian misalnya kita benci dengan pemerintah, lewat puisi kita bisa mengungkapkan lebih daripada benci itu sendiri. Kalau saya menurut begitu. Jadi ada memang penjelasan tersendiri dan pemahaman tersendiri terkait puisi yang diberikan pemaknaan oleh Ghazali seperti itu. Ada memang ada memang kelebihan tersendiri yang tidak mungkin, yang mungkin saja karena ini perspektifnya Ghazali ya, yang mungkin saja tidak dimiliki oleh mungkin opini, karangan. Menarik. Nah, bicara terkait puisi, ini kan bukan sesuatu yang sifatnya mudah. Karena lagi-lagi saya selalu bilang begini teman-teman, saya tidak akan pernah bilang bahasa Indonesia karena mungkin banyak teman-teman yang selalu bilang mudah sih bahasa Indonesia. Kalau umpamanya dikategorikan antara pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, pasti teman-teman akan pilih yang paling susah adalah matematika, yang agak gampang itu adalah bahasa. Secara pribadi, saya itu agak memberikan definisi tersendiri dengan bahasa, agak sulit juga karena penentuan bahasa, pemaknaan terhadap sebuah bahasa. Nah, maksudnya kenapa tidak memilih opini yang tidak terlalu vulgar dia bahasanya, maksudnya tidak memilih struktur bahasa yang tidak dianalogikan, karena kan mungkin puisi agak banyak bahasa yang kita analogikan, sedangkan opini kan opini atau beberapa artikel atau esai dan lain sebagainya itu tidak tergantung itu, tidak ada aturan-aturan tertentu. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih bebas kalau puisi. Lebih bebas kalau puisi. Dalam artian orang bisa mengatakan apapun dalam puisi, baik itu bahasa kotor dalam versi orang lain tapi menurut dia bagus, tetap bisa dimasukkan ke dalam puisi. Keren. Ya. Beda dengan artikel misalnya harus ada mengikuti alur kepenulisan gitu. Nah di puisi sendiri orang bebas untuk berekspresi. Berarti memang dari menurutnya Ghazali ada memang tidak ada batasan di puisi. Tidak ada batasan di puisi. Kecuali mungkin kalau ikut lomba dibatasi.
Keren. Nah, ini kita bicara terkait karya. Ini kan puisi tidak semudah membalikan telapak tangan juga kita pelajari. Maksudnya ya tidak, tapi ya ada juga terkait penulisan. Tapi kan ada juga mungkin kaidah-kaidah tertentu. Itu memang Ghazali pelajari atau ada gurunya atau secara otodidak saja? Kalau bilang tidak ada guru, agak sombong juga kan. Oke. Pasti ada lah. Maksudnya orang yang biasa diajak bertukar pikiran gitu. Oke. Oh. Ada biasa teman-teman yang saya kirimi puisi, dia kritik begini gitu. Saya pertimbangkan. Ternyata bagus mungkin sarannya kalau begini. Oke, siap. Jadi biasanya ini kita bicara sebelum kita masuk ke pembahasan yang agak lebih intim sebentar. Yeah. Biasanya dalam satu kali membuat puisi itu sudah langsung jadi satu puisi atau memang berbait-bait saya dulu nanti dipikir lagi. Langsung kan? Langsung. Sementara berimajinasi ya sampai selesai. Kalau misalnya putus-putus ya susah lagi untuk kembali ke sana. Oke. Kembali ke imajinasinya. Oke, berarti memang pada saat proses membuat puisinya Ghazali ini selalu berimajinasi, membayangkan sampai selesai puisinya. Siap. Nah, kalau bicara terkait karya, kalau bicara terkait tulisan, sudah berapa banyak puisi yang dibuat sama Ghazali? Ya mungkin masih sedikit sih Kak, baru sekitar 30. Baru sekitar 30-an. Itu sudah pernah diperdengarkan, sudah pernah diperlihatkan sama semua teman-teman? Mungkin teman-teman yang tidak menyimak, tapi ada biasanya beberapa yang saya upload di media sosial. Ada orang yang baca, saya upload. Oke. Keren. Nah, kenapa ini menjadi Ini menjadi pertanyaan tersendiri juga untuk saya karena puisi itu kita mendefinisikan puisi itu tidak hanya sekedar bagus untuk kita tulis, tapi harus juga apakah memang layak ini untuk kita baca. Itu biasanya dalam proses pembuatan puisi oleh Ghazali memang langsung dibuatkan juga narasi ketika kita membaca seperti itu atau memang tulis saya dulu? Saya tulis saja dulu. Tulis saya dulu. Okay. Tapi kan awalnya kalau kita mau bikin puisi biasanya bikin tema dulu. Kita mau bikin puisi tentang apa? Kadang-kala juga dari pengalaman biasanya kita melihat sesuatu, kita inspirasi dari sana, malah kita bikin puisi. Oke. Siap. Nah, ini mitos atau fakta ya? Yeah. Kan biasanya teman-teman itu membuat puisi atau membuat sebuah karya sastra, saya juga pernah alami itu dan kayaknya memang entah itu benar atau tidak ya, tapi kayaknya benar menurut persepsiku, entah itu Ghazali. Istilahnya teman-teman, rasa itu, entah itu rasa sakit atau rasa senang, adalah bensin sebuah karya. Nah, kita masuk ke sebuah karya dalam artian sastra. Apakah memang biasanya Ghazali membuat ini jalan imajinasinya ini pada saat mungkin sakit kah, pada saat mungkin bahagia, atau bisa membuat mood tersendiri? Kalau masalah sakit hati, enggak ada karyaku yang begitu ya. Oke. Yang tercipta dari sakit hati. Kalau rasa senang juga mungkin tidak, tapi itu spontanitas. Oke. Dari spontan ya. Oke. Kalau ada sesuatu terpikirkan untuk bikin puisi, ya pada saat itu saya ambil kesempatan untuk bikin, karena kalau misalnya kita pikir sesuatu dan ditunda ya biasanya sudah tidak dapat lagi. Oke. Nah, itu yang menjadi catatan teman-temannya untuk teman-teman yang belajar. Saya pun juga menjadikan sebagai sebuah catatan juga. Ketika teman-teman sudah berpikir, ada ide, ada yang tiba-tiba muncul, ya kalau memang bisa tuntaskan. Itu pun kalau tidak bisa tuntaskan, langsung tulis. Nggak usah dulu langsung berpikir macam-macam. Ya langsung saya dulu tulis. Karena itu juga menjadi salah satu catatan untuk saya, karena untuk teman-teman yang lain juga, karena kebanyakan kita ini mati di sana. Kita tidak berani untuk menuliskan apa yang ada di dalam kepala. Seperti itu. Jadi banyak ide tapi tiba-tiba terlupakan karena tidak kita catat, seperti itu. Oke. Nah, sudah ada 30-an puisi. Sekitar 30. Baru sekitar 30. Masih sedikit sebenarnya. Ya kalau saya secara pribadi agak banyak ya, coy. Nah, baru-baru ini
karena saya lihat dulu itu ada puisinya, saya pernah juga komen kayaknya di DM. Ghazali bilang ini sudah lama kan, kayaknya. Dan baru-baru ini ada postingan lagi, postingan buku yang di dalamnya ada karyanya Ghazali. Judul bukunya apa? Judul bukunya apa lagi? Yang Teruntuk Rindu yang tak pernah redup. Yang apa? Yang tak pernah redup. Nah, di dalam buku Teruntuk Rindu yang tak pernah redup itu ada puisi Ghazali di dalam. Menarik. Itu ada berapa karya puisi yang ada di dalam? Di dalamnya itu ada 200 karya. 200 pilihan karya yang masuk nominasi. Oke. Berarti Ghazali mengirim naskah. Ya, mengirim naskah. Berarti tidak semua orang yang mengirim naskah ini yang diterbitkan. Ya, ada sekitar 400 peserta. 400 peserta dan salah satu yang dimuat karya adalah Ghazali. Kita harus tepuk tangan ini teman-temannya. Bangga. Ini skala nasional kan atau Sulawesi Selatan atau apa? Nasional. Jadi Ghazali kirim naskahnya dan dipilih. Iya, betul. Oke. Nah, saya kira kemarin pemahamanku ini bukan sebuah kompetisi. Ini kompetisi dalam artian pengiriman naskah itu. Ini kompetisi sebenarnya Kak. Oleh saya buruh hadiahnya karena iPhone hadiahnya. Oke, menarik. Dan ternyata imbalannya dimasukkan sebagai antologi. Itu kesyukuran juga Kak saya. Oke. Jadi ada 200 karya dan salah satu karyanya Ghazali ada di sana. Kalau boleh tahu apa judul puisi? Judul puisinya Kak, Yang Tak Kembali. Menarik. Jadi di dalam satu buku apa istilahnya untuk antologi. Itu antologi apa? Bagi kumpulan karya. Nah, di dalam satu buku itu memang karena dilihat dari judulnya ini memang banyak tema atau satu tema. Satu tema. Saya juga belum lihat sih judul-judul yang ada dalam bukunya, tapi kan ini bukunya kan dia mengambil semua karya yang masuk sampai urutan ke-200 dan itu tema puisinya dulu rindu tema puisi. Menarik ya. Jadi mungkin sebentar kita akan dengar sedikit. Oke. Jadi kalau boleh tahu terinspirasi dari puisinya karena kan saya juga belum baca. Saya belum baca khusus untuk puisi yang ada dalam buku ini itu terinspirasi dari apa? Terus memang muatan yang Ghazali tulis di sana itu yang seperti apa? Kalau saya sendiri persepsiku menurut puisi juga bukan merindukan tentang sosok tapi merindukan sesuatu. Nah, yang dalam puisi itu saya sebut sebagai keadilan. Saya melihat maksudnya kalau saya pikir sastra ini terinspirasi dari keadaan sekitar. Dan saya melihat keadaan sekitar ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dan itu keadilan lah yang saya rindukan. Dan itu saya anggap sampai hari ini tidak kembali. Oke. Nah, jadi teman-teman begini ya, harus kita garis bawahi. Kalau selalu pemikirannya teman-teman itu puisi itu tentang yang menye-menye, tidak, karena lagi-lagi sentilan yang dibawakan oleh Ghazali dalam puisinya itu syarat dengan hal-hal kehidupan tentang keadilan, tentang kemasyarakatan mungkin. Nah, itu juga bisa dituangkan lewat puisi. Keren. Jadi muatannya itu memang kerinduan tentang keadilan. Mungkin ada bungkusan lainnya Kak. Oke. Jadi memang resah memang ya dengan keadilan di kondisi saat ini. Sangat resah. Apa yang menjadi pencetus pemikiran kenapa tiba-tiba dari sudut ini mau yang saya bahas gitu? Berangkat dari ini Kak, maksudnya dalam keadaan sehari-hari banyak kejadian-kejadian yang membuat kita rasa misalnya ya minyak goreng naik harganya, bahan bakar naik harga, atau mungkin teman saya yang curhat naik juga harga kuota. Betul. Dari situ semua lah. Ada puisi tentang rindu yang saya rindukan keadilan saja. Baik. Jadi memang melihat keadaan
melihat keadaan yang ada, mendengar dari cerita-cerita mungkin dari teman-teman, sharing dari teman-teman, ya makanya Ghazali mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena mungkin teman-teman yang lain, kalau mungkin bicara terkait pengupasan topik, mungkin yang dia kupas adalah dari sisi-sisi kerinduan terhadap sosok, terhadap sesuatu yang sifatnya physically gitu. Tapi Ghazali, ini saya harus akui, tidak mudah sebagai seorang manusia untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dari mayoritas orang. Nah itu mungkin yang harus kita sedikit garis bawahi. Nah kalau boleh tahu Ghazali, ini dalam konteks pembuatan dan proses mempelajari pembuatan puisi itu sudah berapa tahun kita geluti? Baru sekitar 3 tahun. Baru sekitar 3 tahun. Itu belajar, sharing-sharing sama teman-teman. Sama teman-teman. Berarti baca buku puisi. Oke. Berarti sejatuh cinta itu Ghazali dengan puisi. Jatuh cinta. Ketika kita analogikan sebagai seorang perempuan ini, wah, mungkin mau angkat jadi istri, ya. Mungkin pinang. Oke, keren. Jadi saya tidak mau bilang seperti ini ya teman-teman, harus kita garis bawahi, tidak sebuah karya itu tidak menjadi tidak menjadi hal yang harus sinergis dengan latar belakang kita. Karena lagi-lagi mungkin teman-teman akan berpikir, loh kok kenapa Ghazali mau berkarya di sastra sedangkan pendidikannya sekarang adalah fisika dan lain sebagainya. Ya it's okay, karena lagi-lagi ada kecenderungan kita menyenangi sesuatu, apalagi dalam prosesnya. Apalagi kalau kita juga sebagai manusia pasti ada resah tertentu. Nah kita punya ruang untuk mengekspresikan itu. Ruang yang dipilih oleh Ghazali adalah ruang dengan jalan sastra yang dipilih adalah puisi. Keren. Ya. Ya agak saya juga agak bangga karena kenapa? Banyak teman-teman di luar sana yang masih sangat kaku berpikirnya. Konteks memberikan informasi ataupun memberikan sentilan terhadap sebuah keresahan itu masih sangat kaku. Nah, jalan yang seperti ini yang ditempuh oleh Ghazali kurasa agak lain daripada yang lain. Nah, kalau boleh tahu dari kumpulan 30-an lebih, adakah kisah tersendiri kenapa dalam 30 itu adalah mungkin satu puisi atau dua puisi yang mungkin kayaknya yang saya pilih ini deh, karena kemarin itu ada kisah yang seperti ini di sana. Oh, ada. Apa judulnya? Judulnya itu Kupinjam Pundakmu. Wah, kupinjam pundakmu. Nah itu seperti apa? Itu seperti apa? Apakah memang ada keadaan tertentu dari latar belakang kenapa memilih itu dan lain-lain? Bagaimana Dika? Bukan mau sombong ini, tapi maksudnya pernah itu yang dapat juara kan? Yang dapat juara dan isinya juga tentang sebuah kritik pada saat pandemi kemarin, dan itu mungkin yang menurut saya ya karya yang memang betul-betul saya maksimal berpikir untuk hasilnya itu karya. Oke. Tapi dalam konteks kenapa memilih apa tadi judulnya itu? Kupinjam Pundak. Nah, itu narasi yang terbangun di sana ingin menggambarkan apa gitu? Yang saya gambarkan juga di situ tentang hampir sama dengan yang tadi kan, tentang kritik terhadap pemerintah, tentang beban-beban masyarakat pada saat masa pandemi. Mungkin bisa kita lihat pada saat pandemi bagaimana susahnya orang dapat bahan makanan, pada saat PSBB, begitu susahnya kan. Dan itu yang mungkin ingin saya coba ungkapkan dalam puisi. Ada mungkin satu atau dua ritme atau tulisan dari sepenggal puisi itu yang mungkin Ghazali ingat? Mungkin bisa saya bacakan saja. Dia cari dulu kawannya. Sabar. Nah, kita mau dengar itu karena lagi-lagi Ghazali sendiri juga itu memilih karya itu. Keren. Nah, sambil kita cari ya. Di bait kedua saja yang saya bacakan. Oke. Judulnya apa? Kupinjam Pundakmu. Oke. Bait kedua itu bunyi begini. Pedagang kaki lima diringkus paksa, ruang kapitalisme dibiarkan menganga, ketidakadilan belum juga berpuasa,
sebatas simbol dalam salah satu sila di atas pijakan Bhinneka Tunggal Ika, kini tanpa makna. Oke, keren. Ya, bagi teman-teman yang bisa memaknai dalam, itu sangat sangat menggambarkan mungkin aktivitas yang terjadi di negeri kita ya pada saat itu. Sampai saat ini mungkin juga Lebih parah sekarang. karena harga minyak goreng naik. Naik harga minyak goreng. Oke, keren. Nah, dari sepenggal puisi yang disampaikan tadi Ghazali, saya langsung melirik penggunaan bahasa, penggunaan kata itu mungkin sangat tidak biasanya. Adakah mungkin identitas tersendiri atau memaksa kok untuk Ghazali bilang saya harus pakai identitas ini untuk membuat puisi atau tidak ada? Sebenarnya nggak ada paksaan, cuma saya memang merasa agak bagus kalau misalnya rimanya sama. Oke. Tapi kalau bicara terkait setiap karyanya, apakah memang dari 30 karyanya Ghazali ini memang isinya tentang kritik atau ada yang lain? Ada juga yang lain. Ada yang lain. Mungkin puisi tentang ibu kan tak mungkin kita kritik orang tua. Bisa juga. Oke. Untuk saya kan tidak ada kritikan terhadap orang tua. Oke. Ungkapan terima kasih. Oke, baik. Berarti sudah banyak karya, sudah banyak tema juga yang sudah dibuat oleh Ghazali, tapi mungkin fokus untuk di keadaan sekarang ya tentang kritikan-kritikan itu, karena itu yang sangat jelas terlihat dengan kondisi saat ini. Memang mantap. Nah, ini kan sebelum kita masuk di sesi selanjutnya, ini kan sudah agak banyak ini karyanya. Kalau bisa dihitung ada berapa karya yang dibuat tidak diperlombakan atau dan berapa banyak yang hanya yang ikut dilombakan? Yang dilombakan mungkin ada sekitar 7 puisi. Dan dia puisi. Selebihnya itu tulisan. Ada juga yang disimpan pribadi, ada yang dipublish ke media. Oke, mantap. Yang 7 puisi itu, saya fokus di 7 puisinya. Yang 7 puisi itu selalu dapat ruang pemenangan atau apa? Baru satu kali menang. Yang terakhir ini hanya sampai urutan 12. Oke. Tapi kan itu proses pembelajaran sebenarnya. Cuma sebenarnya hadiahnya iPhone. Jadi kalau bukan iPhone tetap ikut. Oke. Mantap. Jadi karya-karyanya Ghazali juga teman-teman ini sudah bisa dibilang layak lah, dalam konteks layak, karena sudah menjalani juga proses pengiriman naskah, apalagi di buku yang terakhir ini. Karya yang terakhir. Kalau karya yang terakhir bukan itu yang terakhir. Bukan ini yang terakhir. Oke. Yang di dalam puisi ini, di dalam buku ini yang puisinya bukan karya yang terakhirnya Ghazali. Bukan. Oh, ada lagi yang baru. Oke. Yang baru teman-teman. Pokoknya selalu berkarya beliau ini. Pokoknya masih muda, masih berkarya saja. Keren. Jadi ada bukunya, buku antologi yang judulnya itu Toronto Rindu yang Tidak Pernah Redup. Di dalam itu ada satu puisi Ghazali. Jadi bagi teman-teman yang memang mau baca atau mau lihat bagaimana penyusunan kata dari seorang Ghazali memainkan rima dalam bentuk puisi, bolehlah, mungkin teman-teman bisa beli dan baca secara langsung. Oke, nah sebelum kita masuk di sesi akhir sebentar, ini untuk di episode atau edisi yang ke-6 ini ada sedikit pembinaannya. Jadi ada satu segmen baru di podcast Ruang Berbagi. Ini baru di edisi ini. Saya sebut segmennya adalah TTS, bukan teka-teki silang ya teman-teman, bukan teka-teki silang. Teka-teki sulit. Tapi TTS itu tanya terserah saja. Jadi saya akan tanya terserah saya dan si narasumber harus menjawab dengan beberapa dasar tertentu. Oke, siap ya Ghazali ya? Insyaallah siap. Oke. Jadi pertanyaan ini bisa saja sesuatu yang sifatnya tidak akan mungkin terjadi, mustahil terjadi, atau menjadi sebuah harapan mungkin, atau hal-hal yang apapun itu. Jadi terserah saya. Mungkin sekitar 2-3 pertanyaan. Ya. Oke, siap ya? Insyaallah siap.
Single surplus apa? Oke, siap. Nah, yang pertama saya mau tanya, jika diberi kesempatan untuk mengulang waktunya, untuk mengulang waktu, fase di mana kita bicara terkait jenjang jenjang pendidikan. Jika ada kesempatannya Ghazali, dan mungkin mustahil terjadi ya. Jika ada kesempatannya Ghazali untuk mengulang waktu, Ghazali mau mengulang di fase yang mana? Mau ke sana kembali ulang itu? Masa-masa SMA. Masa-masa SMA. Kenapa? Kenapa kamu masih merokok sembarangan? Kenapa masa-masa SMA? Kenapa ya Kak? Maksudnya hubungan emosional di SMA memang sangat kuat sampai sekarang, juga masih terbangun silaturahmi dengan teman-teman. Terus pokoknya pengalaman-pengalaman yang sangat indah di SMA terbentuk. Iya. Indah itu bisa jadi dua teman-teman. Yang baik atau yang buruk. Pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik. Jadi memang kalau kita bicara terkait ingin merubah atau ingin mengulang fase SMA. Mungkin karena ada mungkin perempuan-perempuan yang di sana. Oke, kita skip pembahasan itu. Oke ya, lolos untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, ini jika diberi kekuatan, ini saya juga pelajari teman-teman ya. Setiap kali saya bertanya atau setiap kali ada hal yang mungkin saya lontarkan, entah itu bentuk pertanyaan, entah itu bentuk sentilan, entah itu bentuk jokes dan lain sebagainya, itu selalu harus ada pertanggungjawaban juga saya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika diberi kekuatan super ini, pokoknya terserah apa kekuatannya. Kalau umpamanya diberi kesempatan Ghazali untuk memilih kekuatan apa yang mau Ghazali dapatkan? At least bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa mengecil, bisa tembus pandang. Pokoknya terserah. Kalau saya nonton filmnya X-Men, yang paling keren itu yang Profesor. Yang paling keren ya. Dia yang bisa membaca pikiran orang. Bisa membaca. Apa alasannya Ghazali memilih itu? Jangan cuma gara-gara X-Men. Harus dipertanggungjawabkan. Kita bukan yang begini Kak. Artinya kita bisa lebih mudah memahami orang lain, terus mudah untuk memahami sesuatu. Itu yang saya lihat di film. Oke. Berarti berangkat dari film itu. Tapi kalau kita memilih kita yang menalarkan ketika saya punya kekuatan itu, apa yang menjadi apa yang menjadi faktor pembeda atau apa yang menjadi menguntungkan untuk diriku? Apa nih? Kekuatan kekuatan teleportasi. Itu teleportasi berpindah tempat. Kenapa pilih itu? Ya, karena aktivitas kita biasanya kan banyak dibatasi oleh jarak. Dibatasi jarak. Mau kita melakukan sesuatu ini harus punya waktu yang luang untuk ke sana. Dengan teleportasi ya bisa melakukan banyak. Oke. Keren ya. Kita sarjana bisnis jadi harus siapa tahu punya artikel atau punya percobaan untuk itu, teleportasi. Nah, pertanyaan terakhir. Jika diberi kesempatan untuk bertemu dengan siapapun, entah itu tidak pernah kau ketemu, entah itu mau kau ketemu, entah itu yang sudah pernah mau kau ketemu tapi tidak pernah lagi, mau pilih untuk ketemu dengan siapa dan apa alasannya? Bisa lebih dari satu. Apa? Bisa lebih dari satu. Yang satu saja yang paling. Kalau saya bisa lebih dari satu, khusus untuk sesi yang pertama ya. Ini kan untuk TTS ini baru edisi yang pertama, ini Ghazali yang dapatkan. Bisa lebih daripada satu. Kalau yang paling pertama mungkin ya yang dari dulu sering saya harapkan bisa ketemu. Bukan mau alim-alim ini kan. Tapi saya penasaran memang dengan seorang Nabi Muhammad SAW. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua mungkin saat ini saya ingin, tapi itu tidak mungkin kan. Mungkin ketemu dengan almarhum Bapak. Banyak hal yang saya tanyakan. Oke. Oh, berarti memang minta maaf Ghazali, berarti Bapak sudah meninggal ya? Sudah meninggal sekitar 2013, sekitar 9 tahun. 9 tahun yang lalu. Oke, berarti ketika memang mau mengulang apa yang kita tidak bicara terkait yang pertama tadi ya, karena jelas semua orang mungkin, semua kemungkinan besar ya, saya tidak bisa bilang semua juga karena banyak juga yang beragama itu tapi tidak rindu beliau. Tapi kan yang pertama kan kita tidak disinggung-singgung lagi dulu ya. Yang kedua tentang apa yang mau
Ghazali tanya gitu. Kenapa mau bertemu dengan beliau? Secara lebih spesifik mungkin susah untuk saya ungkapkan, Kak. Cuman kalau saya pikir-pikir kembali, sekarang fase hidup saya sudah berbeda dengan fase hidup di masa SMA, di mana pada saat SMA ya mungkin saya masih kurang minat untuk mempertanyakan banyak hal. Beda dengan sekarang yang mungkin banyak hal yang tidak saya tahu dan selalu saya pertanyakan. Nah, kalau mungkin ada sosok seorang ayah, mungkin hal seperti itu bisa saya tanya kepada dia. Oke. Mantap. Ya, oke, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu, sudah 3 pertanyaan ini dijawab oleh beliau. Oke, teman-teman. Nah, ketika edisi selanjutnya saya akan segmen itu lagi dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbeda lagi. Ya, saya harus gali dulu teman-teman psikologi ini untuk kasihkan ke pertanyaan sebenarnya. Oke, sebelum kita akhiri Ghazali karena sudah hampir 1 jam kita diskusi, kita bicara terkait karyanya Ghazali lagi. Ini kan dalam proses pembuatan puisi, dalam proses apapun itu kan butuh belajar, butuh proses juga. Adakah memang sarannya Ghazali terkait proses itu? Kalau saran saya sendiri, Kak, saya pernah dengar bahwa tidak ada penulis yang baik kalau dia tidak bisa membaca dengan baik. Dalam artian membaca mungkin bukan dalam arti membaca buku saja, tapi membaca dalam arti yang luas, entah itu buku ataukah alam sekitar. Saya juga pernah membaca sedikit tentang karyanya Alky Madasari. Dia bilang bahwa sastra itu lahir dari ruang-ruang sosial, dalam artian dia mencoba mengungkapkan apa yang terjadi pada masa itu. Dan dia mencoba untuk mengubah keadaan yang menurutnya tidak ideal. Gitu. Kalau mau lebih jauh mungkin persoalan kita mau mengkritik pemerintah, ya mungkin itu bisa dituangkan lewat karya-karya sastra. Oke, mantap. Jadi kalau umpamanya ada orang yang mau baru nih, orang yang baru mau menulis puisi, apa dulu yang harus? Contoh saya baru mau belajar menulis puisi, apa dulu yang harus kulakukan? Cara pandangnya Ghazali ya. Cara pandangnya Ghazali. Mungkin baca puisi atau dengar puisi di YouTube. Oke. Itu lebih mempermudah. Iya, banyak yang kata-kata yang indah di sana. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya mau dengar lagi harapannya Ghazali tentang karyanya mungkin, tentang proses perkuliahannya juga mungkin, dan beberapa harapan selanjutnya. Ini dalam waktu dekat Ghazali mau lakukan apa? Belum ada planning. Ini mungkin proses penyelesaian yang harus diselesaikan dulu ya. Fokus di sana dulu. Oke. Kembali harapannya mungkin Ghazali terkait ruang sastranya, penulisannya apa? Kalau harapan juga tentang karya-karya aku yang mungkin banyak juga diharapkan oleh penulis yang lainnya. Artinya karya-karya kita dibaca dan bisa memberikan manfaat untuk orang yang membaca. Oke. Kemudian persoalan akademiknya pastinya mau lulus segera. Oke. Sudah ada bayangan setelah selesai kuliah apa yang mau dilakukan? Rencana mau cari-cari beasiswa dulu. Kalau tidak ada ya cari-cari kerja. Oke. Saya sih harapannya mudah-mudahan juga doakan teman-teman Ghazali bisa sukses juga, doakan segera harapannya juga bisa segera terwujud. Ya saya sih bilang doakan kami juga, siapa tahu si Bali Pari juga bisa memberikan ruang-ruang berkarya untuk Ghazali. Kita membuatkan, karena begini teman-teman, yang informasi juga untuk semua teman-teman, si Bali Pari juga punya blog, si Bali Pari juga punya medium tersendiri. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan ada karyanya atau sudah ada karyanya yang mau kita publis, ayo kita sama-sama publis, baru kita sama-sama dukung. Karena lagi-lagi karya itu tanpa diperlihatkan ke orang, ya apa ya istilahnya, tidak benar juga. Maksudnya ya harus kita bagi lah, kalau umpamanya bisa kita bagi. Karena ada juga karya yang memang untuk diri sendiri, menjadi koleksi pribadi lah, seperti foto yang tidak terlalu bagus. Oke, Ghazali, terima kasih banyak Ghazali. Yang besar harapan saya sama teman-teman mungkin di podcast Ruang Berbagi mendukung full aktivitasnya Ghazali. Mudah-mudahan segala sesuatu yang diharapkan bisa segera terwujud. Oke, terima kasih banyak Ghazali ya. Terima kasih banyak untuk kedatangannya. Oke, sampai jumpa teman-temannya di podcast Ruang Berbagi selanjutnya. Nah, gini ya teman-teman, sebelum saya tutup, saya menginformasikan podcast Ruang Berbagi yang diinisiasi oleh teman-teman si Bali Pari, dengan konteks si Bali Parinya,
Perkumpulan Sibadipar itu juga mengumpulkan dana. Jadi donasi itu akan kami alokasikan ke kegiatan-kegiatan kebaikan. Di akhir video atau di akhir podcast ini, saya akan munculkan sosial media kami dan saya akan cantumkan di kolom deskripsi nomor rekening atau kontak yang mungkin bisa teman-teman komunikasikan terkait kegiatan-kegiatan kami. Bisa dikepoi atau bisa di stalker Instagram kami. Dan di sana juga banyak foto-foto atau dokumentasi bagaimana sih sebenarnya Sibadipar ini berjalan. Baik, terima kasih banyak waktunya Ghazali. Mungkin kita sudahi pertemuan kita. Sampai jumpa di podcast Ruang Berbagi selanjutnya. Selamat malam.